Siapa yang akan menilai dan kepada siapa kita akan memberikan penilaian atau umpan balik di penilaian 360 ini? Simak video ini dari awal sampai akhir. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya semakin lancar rezekinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penilaian 360 dan memberikan penjelasan agar teman-teman semuanya bisa memahami siapa yang akan memberi penilaian pada kita dan kepada siapa kita memberikan penilaian. Nah, di aplikasi penilaian 360 di menu Meteku ini kita klik saja ya. Kemudian nanti untuk memahami siapa yang menilai dan kepada siapa kita memberikan penilaian, kita bisa menuju ke menu rekap. Di menu rekap ini, kalau kita scroll ke bawah, akan ada 3. Yang pertama adalah atasan, yang kedua adalah rekan kerja, dan yang ketiga adalah bawahan. Jadi 3 poin inilah yang nanti akan memberikan penilaian dan kita beri penilaian juga. Jadi ketika atasan memberi penilaian kepada kita, rekan kerja memberi penilaian pada kita, dan bawahan juga memberi penilaian pada kita, maka nanti bagian ini yang belum valid ini akan berubah menjadi valid. Lalu kita kalau sebagai atasan nanti juga akan memberikan penilaian pada bawahan dan rekan kerja. Jadi ketika misal ya status kita adalah kepala sekolah misalkan ya, kita sebagai atasan memiliki bawahan adalah guru. Kemudian siapa rekan kerja bagi kepala sekolah? Ya tentunya harus yang setara, yaitu kepala sekolah. Nah, kita bisa menilai kepala sekolah se-Kabupaten Wonogiri, tapi tentunya tidak akan mungkin ya kalau kita menilai, pasti tidak pas, sehingga kita bisa menilai mungkin kepala sekolah di tingkat kecamatan kita atau bahkan kepala sekolah yang mungkin sekolahnya bisa satu desa. Itu nanti juga lebih realistis ketika kepala sekolah memberikan penilaian kepada kepala sekolah lain di lingkup desa yang sama. Tapi kalau tidak ada satu desa yang sama, misalnya sekolahnya di satu desa hanya satu sekolah, tentunya bisa berpindah kepada sekolah lain yang berdekatan. Jadi seperti itu. Kemudian atasan, jika kita kepala sekolah, maka kita akan memberikan penilaian kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Jadi kalau kita kepala sekolah, kita bisa menilai kepala dinas P dan K, kemudian bisa menilai kepala sekolah di satu desa atau SD yang berdekatan, dan untuk bawahan kita bisa menilai guru PNS di sekolah kita. Nah, bagaimana kalau di sekolah kita tidak ada guru PNS? Kita cukup memberikan penilaian kepada atasan langsung, yaitu kepala dinas dan juga kepala sekolah sebagai rekan kerja. Jadi 2 saja sudah cukup. Nah, di sini penilaian dinyatakan valid apabila telah memperoleh penilaian dari minimal 2 peran penilai dengan penilaian dari atasan sebagai syarat wajib. Yang jelas yang paling utama adalah kita dapat penilaian dari atasan langsung. Jadi kalau kepala sekolah dari kepala dinas. Sedangkan kalau kita statusnya adalah guru, maka kita bisa menilai rekan kita. Jadi guru di sekolah kita, misalnya yang PNS. Nah, kita bisa menilai guru di sekolah kita yang sama-sama PNS. Nah, pertanyaannya kalau di rekan kerja PNS-nya cuma 1, karena untuk saat ini kan baru difokuskan untuk PNS saja. Siapa yang akan kita nilai? Kita bisa menilai guru sekolah lain satu desa atau yang berdekatan. Jadi kalau di daerah kita atau di sekolah kita itu PNS-nya gurunya hanya 1, ya silahkan menilai pada guru di sekolah lain, atau teman-teman dinilai oleh guru dari sekolah lain. Jadi bisa sebaliknya seperti itu. Sedangkan untuk atasan langsung kita dapat nilai dari kepala sekolah dan kita juga menilai kepala sekolah. Lah kalau nanti atasannya itu P3K misalnya kepala sekolahnya, nah ini mungkin bisa dicoba saja, karena sebenarnya ini sudah bisa mencari teman-teman P3K sebenarnya, tapi memang untuk saat ini terbatas khusus PNS saja. Tapi kalau kita memberi penilaian pada atasan langsung, karena memang status kepala sekolah kita adalah P3K, ya mau tidak mau kan atasan langsung kita ya P3K itu. Jadi nanti silahkan
memberikan penilaian, dan kemudian nanti teman-teman yang kepala sekolah dengan status P3K juga menilai guru PNS di sekolahnya karena memang suatu keharusan dinilai oleh atasan langsung. Nah, jadi pada intinya kita di sini nanti menilai itu minimal dua, menilai rekan kerja dan atasan, atau nanti juga bisa tiga, menilai rekan kerja, atasan, dan bawahan. Kalau salah satu tidak ada, misalnya bawahannya tidak punya, misal saya sendiri, di sekolah kami tidak ada guru PNS, sehingga saya tidak akan menilai bawahan. Saya cukup menilai rekan kerja, kepala sekolah yang berada di satu desa dengan saya, misalnya di Sidoarjo, nanti Sidoarjo 1 ke Sidoarjo 2 atau sebaliknya, Sidoarjo 2 ke Sidoarjo 1. Nah, kemudian saya akan menilai atasan langsung saya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian saya juga akan mendapatkan penilaian dari atasan langsung saya, dari kepala dinas, dan juga mendapat penilaian dari rekan kerja sesama kepala sekolah. Dan tidak akan mendapat penilaian dari bawahan karena bawahannya tadi belum ada yang PNS. Nah, ini khusus untuk tahun ini saja. Kemungkinan besar juga akan kedepannya mungkin semua ASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri nanti akan dinilai dengan metode ini, tapi khusus tahun ini hanya difokuskan pada teman-teman PNS dulu karena mungkin terkait dengan layanan kenaikan pangkat, kemudian layanan purna tugas atau pensiun, ini bisa diajukan lewat penilaian 360 derajat ini. Jadi teman-teman, pada intinya penilaiannya itu minimal ada dua penilai. Maksudnya dua penilai ini dua jenis ya. Jadi kalau dinilai oleh beberapa orang juga boleh. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kepala sekolah atau atasan menilai gurunya. Jadi tidak hanya menilai satu bawahan. Kemudian bawahan kan kalau PNS-nya ada 3, tentunya bawahan itu semuanya juga menilai atasan. Jadi bukan orangnya ada 2, tapi perannya. Jadi minimal ada 1 dari atasan, itu yang wajib. Kemudian yang rekan kerja itu juga kemungkinan ada, karena kalau kepala sekolah pasti di sekitarnya ada kepala sekolah. Kemudian kalau guru, kalau di sekolahnya tidak ada, di lingkungan sekitarnya kemungkinan juga ada di sekolah-sekolah terdekat. Tapi kalau untuk bawahan, untuk guru pasti tidak punya, dan kepala sekolah pun beberapa kasus ada juga yang tidak memiliki bawahan dengan status PNS. Jadi intinya minimal ada 2 peran penilai nanti sudah dinyatakan valid. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasannya, agar teman-teman bisa memahami penilaian 360 derajat ini, siapa yang akan menilai kita dan siapa yang akan kita beri nilai. Nah, nanti terkait dengan penilaiannya itu kita memberikan umpan balik pada 7 aspek perilaku berakhlak ya, berorientasi layanan itu loh, kemudian adaptif, kemudian kompeten, kemudian loyal, kemudian harmonis, itu sampai nanti 7, jadi ada 7 poin. Nah, jadi seperti itu teman-teman terkait penjelasan penilaian 360 derajat ini. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa ikuti channel ini dengan like, komen, dan subscribe-nya. Tunggu video-video berikutnya dan bagaimana cara menilai akan Iyo Irwan bahas di video berikutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.